presiden atau perdana menteri boleh berganti, tapi oligarkinya tetap ada di sana. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Satu peristiwa kunci dalam politik Amerika ya, yang kemudian mengubah percakapan di Amerika hari ini tentang deep state ini adalah fakta adanya genosida Palestina ya oleh rejim Zionis di Israel, yang ternyata mencaplok Trump sedemikian rupa sehingga membuat kontraksi internal dalam gerakan Make America Great Again gitu. Dimana ternyata hari ini kita lihat setahun pertama Trump berkuasa dan dengan adanya peristiwa genosida Palestina itu, Trump tunduk kepada agenda Benjamin Netanyahu make Israel great again ya. Lalu kemudian kelompok teknologi bilioner-bilioner besar yang mengendalikan AI, industri AI dan seterusnya ini ternyata sangat membutuhkan seorang Trump yang betul-betul menggunakan primacy of America dalam berhadapan dengan China, karena ada hambatan dan adanya mengantisipasi kelompok-kelompok transnasional kekuatan bilioner Amerika ini, eksperimen mereka dengan menguasai tentakel global menjadi terbatas karena kebangkitan Cina terutama, Rusia, dan juga paling penting kebangkitan daripada negara-negara atau nasionalisme sumber daya yang muncul di Afrika, di Amerika Latin, dan juga di Asia, yang membuat mau tidak mau kelompok ini harus kembali berlindung dan mencari proteksi politik kepada Trump. Dan Trump membutuhkan kelompok ini untuk memperkuat agenda dia berhadapan dengan China. Jadi kita lihat perjumpaan yang aneh gitu. Dulu Trump tidak didukung oleh kelompok ini, tapi sekarang kelompok ini membajak Trump, atau kelompok ini ada terjadi simbiosis ya antara kepentingan agenda Make America Great Again-nya Trump dengan kebutuhan kelompok ini, kelompok bilioner ini, kelompok deep state ini yang dulu anti Trump ini, untuk berhadapan dengan China. Nah, apa yang terjadi adalah kontraksi internal tadi ya. Karena di Make America Great Again ada kelompok yang anti sekali dengan kelompok ini. Ada kelompok rakyat ini, gerakan masyarakat di Amerika Serikat yang mencanangkan awal daripada gerakan Make America Great Again ini menentang kekuatan globalis tadi. Ternyata Trump mengakomodasi yang kedua, mengakomodasi kekuatan globalis ini dan membuat kontraksi sekarang pada postur politik Trump di dalam negeri, dan tentu akan berdampak dan sedang berdampak kepada agenda Trump dalam diplomasi atau politik imperial di luar negeri. Perilaku politik kebijakan Amerika di luar negeri yang kita perhatikan sikapnya terhadap isu Timur Tengah berkaitan dengan Palestina, kemudian ada kaitannya dengan Eropa Timur ya, dan terkait Ukraina, lalu ada kaitannya dengan belakangan membuat heboh di Amerika Latin gitu ya. Nanti semua terkait ya dengan adanya kontraksi internal tadi. Nanti kita bicara pada kesempatan yang berbeda. Oke, dari cerita tentang genealogi atau cikal bakal istilah konsep ini dan penggunaannya yang sangat kontekstual di Amerika Serikat, dan sekarang kita gunakan berkenaan dengan penggunaan yang sudah diperkenalkan oleh Menhan ya, Syafri Samsudin. Nah, kita kembali lagi mengatakan bahwa deep state adalah fenomena demokrasi. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kekuatan deep state ini, negara dalam negara, dia tidak bisa berjalan, bisa bergerak dan terus mengendalikan negara di belakang layar. Dia butuh tampilan depan yang disebut demokrasi prosedural itu, sehingga ada pemimpin yang dipilih rakyat, tapi kemudian ketika terpilih dan menjadi pemimpin di suatu negara, kekuatan ini akan berusaha sedemikian rupa untuk mengendalikan sang pemimpin itu, presiden, perdana menteri, dan seterusnya. Ada empat karakteristik penting kita mengatakan satu negara atau satu masyarakat politik itu disebut dikendalikan oleh deep state. Empat karakteristik ini saling berkaitan ya, dan ditandai oleh satu fakta paling penting, yaitu monopoli. Memonopoli empat karakteristik ini, yaitu monopoli ekonomi, monopoli politik, monopoli keamanan, dan paling penting juga monopoli hukum. Walaupun semuanya nanti berkaitan ya, tapi kita kalau membuat klasifikasi kita melihat ada empat klaster itu: monopoli hukum, monopoli ekonomi, monopoli politik, dan monopoli keamanan. Dan kalau kita lihat fenomena itu atau empat karakteristik tadi sangat cocok untuk Indonesia juga ya hari ini ya. Nah, dalam konteks monopoli ekonomi ya tentu dia akan mengendalikan seluruh ekonomi makro ya.
kekuatan, dan kita bicara tentang Taipan, bicara tadi tentang 9 naga, bicara 9 haji, bicara tentang kapitalis birokrat. Ya, kalau di Indonesia kita bicara Luhut dan tentakilnya, Bahlul dan tentakilnya, Zulhas dan tentakilnya. Dan juga kita bicara militer dalam hal ini para jenderal, terutama yang purnawirawan yang menjadi pejabat atau mendapat peran penting dalam korporasi-korporasi itu sebagai komisaris atau bahkan pemilik perusahaan. Lalu kemudian kita lihat keterlibatan militer aktif, ya. Lalu kemudian kita bicara monopoli keamanan, yaitu memang konstruksi tentang keamanan yang dikendalikan oleh deep state ini. Apa itu keamanan nasional? Apa itu pertahanan nasional? Dikendalikan oleh kekuatan ini. Jadi bukan soal nasionalisme, ya, bukan soal kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan teritori, tapi konstruksi tentang kedaulatan negara, kedaulatan teritori, ya, kedaulatan wilayah selalu pasti berhubungan dengan kepentingan deep state untuk terus melakukan dalam hal ini rejim ekstraksi ini bekerja, gitu ya, atas nama ancaman nasional, ancaman asing dan seterusnya. Itu harus dibaca dalam konteks itu, monopoli keamanan. Lalu ada monopoli hukum, ya, dan saya kira hari ini sangat jelas, ya. Carut marut di MK, MA, ya, dan lembaga peradilan kita dari polisi dan kejaksaan menunjukkan bahwa memang deep state, terlepas dari segala macam drama yang ada kita perhatikan dari waktu ke waktu yang dipertontonkan kepada rakyat, tapi pada akhirnya memang satu institusi besar yang namanya hukum ini ya masih dikendalikan dan sedang dikendalikan dan digunakan sebagai pertahanan paling penting untuk basis legalitas daripada kekuatan deep state ini. Sementara pada politik sudah clear, ya, partai politik semua dikendalikan oleh kekuatan ini. Kendati di antar partai kita bisa membuat variasi kekuatan korporasi, kekuatan oligarkis, mana yang di PDIP misalnya dalam konteks Indonesia, elemen mana yang menguasai PDIP, mana yang kemudian masih dianggap sebagai elemen nasionalis murni, dan mana elemen yang betul-betul melayani oligarki atau kemudian disukung oleh oligarki. Begitu di Golkar, ya, sebagai warisan Orba kita lihat hampir keseluruhan kalau di Golkar ini, ya, partai ini, ya. Lalu kemudian di Nasdem, bahkan di PKB, ya, di PAN, di PKS, dalam beberapa elemen tertentu kita perhatikan ada kaitannya dengan deep state juga. Artinya kalau kita bicara partai politik secara keseluruhan relatif semua di bawah kendali oligarki, gitu, ya, dengan variasinya. Sehingga kita tidak melihat penting sekali bicara hari ini dengan adanya partai politik di bawah kendali oligarki ini, meski dan termasuk juga tidak jelasnya sikap PDIP juga dalam berbagai isu-isu strategis nasional ini menunjukkan bahwa memang pada akhirnya dia tersendera juga, tidak hanya dalam konteks berhadapan dengan efek Jokowi atau anti kepada Jokowi macam-macam, ya, soal perpisahan mereka di menjelang Pilpres periode lalu, tapi juga pada dalam konteks PDIP sendiri boleh jadi, dan itu anggapan kita, dan sudah dibuktikan juga bahwa ada elemen kuat oligarkis menggalikan partai ini meski tidak sepenuhnya. Sehingga harapan kita bahwa PDIP menjadi sebuah oposisi murni atau oposisi yang kritis dalam berbagai isu strategis yang hari ini dibicarakan publik itu pasti jauh dari harapan karena tersendera juga. Jadi kurang lebih begitu, ya, teman-teman, ya, kita pastikan bahwa ada 4 karakteristik monopoli itu, ya, seluruhnya dikendalikan oleh deep state ini, dan hari ini kita sedang bertemu dengan situasi itu di Indonesia. Monopoli politik, monopoli ekonomi, monopoli hukum, dan monopoli keamanan. Kita pastikan bahwa deep state selalu ada kaitan dengan demokrasi. Kalau deep state tidak berhubungan dengan demokrasi, ya kita tidak akan menyatakannya sebagai deep state, gitu. Deep state kalau dalam rejim yang murni otoritarian, tanpa demokrasi, tanpa praktek demokrasi, tanpa mekanisme demokrasi, kita tidak akan mengatakan deep state. Rejim seperti Nazi Jerman, rejim seperti imperial Jepang pada sebelum Perang Dunia Kedua, kita susah menyatakannya sebagai deep state karena itu murni betul-betul kekuatan rejim monarki dengan militer industrial kompleks yang jelas, gitu, ya. Tidak ada kekuatan yang mengatur. Si kaisar dengan kekuatan di parlemen atau di pemerintahannya, dalam Perdana Menteri, sungguh-sungguh satu kekuatan yang padu. Dari atas kekuatannya, bukan diatur dari tengah atau dari bawah mengendalikan kekuasaan di atas. Sementara deep state ini cerita tentang satu manipulasi politik terhadirkan di depan demokrasi, tapi di belakangnya atau behind the door, seluruh produksi kebijakan dan ekosistem kebijakan dan pelaksanaannya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan teknokrat, birokratis, dan elemen militer di belakang layar yang merupakan warisan dari waktu ke waktu. Sehingga ada istilah yang sering digunakan, ya, presiden atau perdana menteri boleh berganti tapi oligarkinya tetap ada di sana.